Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan juga belajar kebenaran firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal yang ke-8, ya, kalau kita melihat di ayat 18, satu pernyataan dari Allah. Mengapa Allah menghukum mereka? Ya, karena dosa atau kesalahan mereka. Di ayat 18 berkata begini, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Wah, luar biasa bukan? Kenapa Allah sedemikian murka sehingga umat itu ketika berseru dikatakan, dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Ya, jadi tidak akan dibebaskan mereka dari penderitaan, dari hukuman, dari murka Allah. Mengapa? Karena memang kejahatannya sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Kita melihat di ayat 6, di mana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Jadi Nabi ini dalam satu penglihatan di mana roh Tuhan mengangkat dia, membawa dia untuk melihat apa yang terjadi bagi umat Israel, umat Yehuda. Dan ternyata yang mereka lakukan adalah kejahatan, kekejian. Ya. Dan Tuhan katakan, kau akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Di ayat 7. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Nah, firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sana. Diulang lagi. Ternyata mereka melakukan di tempat itu ya perbuatan-perbuatan jahat, kekejian dikatakan di sana ya. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Nah, inilah yang mendukakan hati Allah. Ya, di mana umat itu melakukan penyembahan berhala. Ya, mereka fokus penyembahan berhala. Mereka bayar harga untuk menyembah berhala. Mereka berjuang ya untuk menyembah berhala. Ini satu kesedihan tentunya bagi Allah. Di ayat 11, dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yazjanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas dalam suasana penyembahannya. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ya, jadi alasan mereka bahwa Tuhan tidak lihat mereka.
Ya, Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak peduli kepada kita, kira-kira begitu. Jadi lakukan hal yang jahat. Nah, apakah Tuhan pernah tidak peduli kepada mereka? Tidak, Tuhan selalu peduli kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka melalui nabi-nabi. Ya, suara kebenaran tetapi mereka tidak mau mendengar. Ya, alasannya udah kita lakukan kejahatan, kita lakukan penyembahan berhala ini, Tuhan tidak lihat kita kok. Ya, mengapa ada orang yang melakukan dosa, apapun bentuk dosa itu, ya salah satunya merasa Tuhan tidak melihat. Anda apa-apa enggak, Tuhan enggak lihat kok. Nah, adakah Tuhan, ya Tuhan yang kita sembah, ya pernahkah Dia tidak melihat sesuatu? Ya, tidak. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia melihat segala perbuatan kita, dimanapun kita berbuat, ya. Untuk itu kita harus, ya, sungguh-sungguh datang kepadanya. Jangan coba-coba, ya, menyembah berhala. Jangan coba-coba memuja, ya, yang bukan Tuhan. Tetapi kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di ayat 13 ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Engkau masih akan melihat lagi yang lebih jahat, yang lebih mengerikan. Wow, ini cukup beralasan mengapa Allah ini menghukum mereka, membinasakan mereka. Di ayat 14, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Jadi mereka menangisi Dewa Tamus, ada patungnya. Mereka mulai menyembah, menangis, sedih, ya. Wah, ini luar biasa. Umat pilihan Allah melakukan hal yang seperti ini. Mengapa mereka sampai melakukan hal seperti itu? Karena mereka terikat, hati mereka terikat, ya, dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang menyembah berhala. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Wow, ini aja udah ngeri. Kamu akan melihat lagi, ya, penyembahan yang bagaimana lagi nih, yang semakin mengerikan itu. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Wah, mereka menyembah matahari juga nih. Ya, mereka menyembah, mengagungkan matahari. Berbalik daripada Tuhan, tidak mengarahkan kepada Tuhan hidup mereka. Nah, inilah kekejian. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan ini, lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Yang Tuhan berkata, apakah ini hal yang biasa-biasa saja? Ya, udah gak apa-apa penyembahan berhala, lakukan ini, lakukan itu. Ya, apakah dapat dikatakan ini biasa-biasa saja? Tuhan mau berkata, ini luar biasa, ini hebat, ini dahsyat, ini umat pilihan Allah loh. Tetapi yang mereka lakukan adalah meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Mereka datang, ya, bukan kepada Tuhan, ya, tetapi kepada Tuhan-Tuhannya bangsa-bangsa lain, ya, atau dengan kata lain mereka datang kepada berhala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 18, oleh karena itu aku akan membalas. Nah, oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan besar yang jahat
dan semakin jahat, dan engkau akan masih melihat lagi hal yang jahat. Nah, perbuatan yang jahat inilah yang didisiplin oleh Tuhan, yang dihancurkan oleh Tuhan, ya, yang mendapatkan hukuman dari Tuhan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, mereka tidak disayang oleh Tuhan lagi. Dikatakan aku tidak akan merasa sayang. Ya, jadi begini, kalau saya punya benda, wah bagus sekali, menyenangkan hati saya rawat, saya sayang. Tapi ketika benda ini tidak berfungsi lagi dan hanya mengganggu pemandangan saja, ya saya tidak menyayangkannya untuk membuang, langsung tak buang saja, saya campakkan aja karena nggak berguna. Jadi umat itu tidak berguna lagi bagi Tuhan karena umat itu tidak melakukan apa yang difirmankan Allah. Mereka justru melawan Allah, justru menyakiti hati Allah, dan Allah bisa bertindak dengan tegas. Nah, jadi tidak menyayangkan lagi. Ya udah buang aja, campakkan aja, orang nggak menarik lagi bagi saya, kira-kira begitu. Ya, tidak menyayangkannya. Ya sudah, lepaskan saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak sayang kepada kita, mau bagaimana hidup ini? Ya, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Padahal hidup kita ini kan hidup karena belas kasihan Allah, karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat gagah perkasa kita. Nah, kalau Tuhan tidak sayang lagi sama kita, maka malapetakalah yang terjadi. Ya, kehancuranlah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan mengalami penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Yesus sayang kepada kita. Ya, jangan ada di antara kita yang merasa tidak disayang Tuhan. Sekalipun saudara sedang menghadapi situasi yang sulit, tertekan, beban begitu berat, jangan berkata, Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan tidak peduli dengan saya. Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Jangan. Ya, mengapa? Karena Tuhan memang betul-betul menyayangi kita. Terkecuali kalau kita akhirnya berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Tuhan tidak menyayangkan kita. Untuk kemudian akhirnya udah ini didisiplin aja, ya, disiksa. Itu bisa terjadi. Bukan berarti Allah kita kejam, tidak. Karena kalaupun kita akhirnya mengalami penghukuman, itu kan setimpal dengan perbuatan kita. Itu memang karena dosa kita. Jadi wajar dong dihukum karena perbuatan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan dalam perjalanan hidup kita membuat Tuhan tidak sayang lagi kepada kita. Hanya satu, kenapa Tuhan tidak menyayangi? Karena penyembahan berhala, tidak mengutamakan Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah-Allah lain. Tetapi kita lihat tadi, perempuan-perempuan saja menangisi dewa, ya dewa Tarmus tadi dikatakan ya. Mereka datang menyembah dewa-dewa itu, dewa Tamus. Yang dewa Tamus mereka datang menyembah, menangis. Kok untuk penyembahan berhala ini suatu keanehan sebenarnya. Orang-orang mampu berkorban, ya luar biasa, mau persembahkan hartanya untuk membeli sesuatu, untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ya, tetapi bagaimana dengan Tuhan? Ya, justru aneh ya. Ada orang-orang percaya memperlakukan Tuhan ya sama seperti bukan Tuhan. Artinya gini, dalam hal berkorban saja dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak serius. Ya, itu terjadi, akhirnya menganggap remeh. Ya, di dalam perjalanan hidup kita jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kita harus mau lakukan yang benar, lakukan yang baik. Ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan seperti perempuan-perempuan Israel ini menangisi dewa Tamus. Sementara mereka tidak mau bertobat, menangisi diri mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Harusnya yang mereka lakukan adalah menangisi diri mereka, bertobat.
ya berserah kepada Allah supaya Allah bisa pulihkan lagi mereka. Tetapi yang terjadi tidak, mereka justru melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, ya, dan akhirnya apa? Juga membaurkan atau menggabungkan diri mereka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat cukup beralasan mengapa Allah menghukum umat itu. Karena perbuatannya yang sangat jahat. Ya, perbuatannya yang sangat jahat disingkapkan tadi. Ya, bagaimana Nabi Hizkiel dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat kenyataan bagi umat pilihan itu, ternyata mereka betul-betul melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Ya, sehingga mereka pada akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa oleh karena Tuhan mendisiplin mereka. Tuhan tidak menyayangi mereka. Tuhan membalas ke dalam kemurkaannya. Dikatakan, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku, amarahku, ya, marah betul Allah, ya. Tapi Allah bukan Allah pemarah. Allah kita Allah yang baik, tetapi Dia tidak bisa dipermainkan, ya. Kalau kita melakukan hal yang keliru, pastilah didisiplin. Sama seperti umat pilihan Allah ini mendapatkan disiplin daripada Tuhan, karena Tuhan katakan ini loh perbuatan mereka jahat. Kau lihat lagi yang lebih jahat lagi, kau lihat lagi yang lebih jahat lagi, dan akhirnya mereka mendapatkan penghukuman. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Nah, ini terjadi Bapak Ibu, di mana setelah nanti umat itu keluar dari pembuangan, ya, mereka mulai melakukan kegiatan-kegiatan mereka, tetapi kehidupan bangsa ini ya tetap saja mengalami penderitaan karena kecenderungannya berbuat dosa itu sangat tinggi. Ini menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Mari hanya Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, pribadinya jelas. Hanya Dialah yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya Dialah Tuhan, ya, di mana kita dapat berserah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, dan jangan kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita terus hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Kita memberi hidup yang berkualitas, kita memberi yang terbaik kepada Allah. Tuhan memberkati.